Halo teman-teman semua, selamat sore, apa kabar? Hari Rabu ya, hari Rabu 5 November 2025. Teman-teman, jadi ternyata hari ini saya diberitahu sama teman saya, Sari Jen Martin, bahwa saya hari ini nggak jadi dibikin ngajar sampai akhir bulan di SD Mardiwana Depok. Gue bilang kan, it's all of a sudden, mendadak banget gitu. Tapi nggak apa-apa, gue bilang itulah yang namanya hidup. Gue bilang kan sama dia, Yugi, lu selalu ngasih tahu gue serba dadakan, serba mendadak dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, karena itu yang namanya hidup. Namanya hidup itu kita udah bikin rencana A sampai Z, bisa aja kan tiba-tiba berubah secara mendadak. Ya apa ya banget. Kalau menurut saya iya banget. Kenapa? Anda saya beritahu sekarang, walau kita udah rencanain hidup, misalkan udah rencanain hidup mau A, B, C, D, E, tiba-tiba ada aja kejadian mendadak, kejadian ya, ada aja kejadian yang mendadak terjadi nih. Misal nih, kita tiba-tiba ngerencanain, misalkan ngerencanain mau umroh sama orang terkasih kita, orang tersayang kita, orang tua kita, sama bapak ibu kita. Tiba-tiba, maaf kata nih, rencana mau umroh tiba-tiba harus ketunda. Kenapa? Karena salah satu dari orang tuanya dipanggil Allah pulang, mendadak lagi. Entah bapaknya atau ibunya yang meninggal mendadak. Berubah kan rencana, gak jadi. Atau tiba-tiba nih, kita habis nikahan, lagi hamil, lagi bunting, mau punya anak nih. Tiba-tiba orang tua salah satu meninggal, kagak bisa lihat, kagak bisa ngomong cucungnya. Atau tiba-tiba ada aja saudara yang meninggal karena masa hidupnya udah habis di dunia. Coba itu Anda bayangin, kalau kejadian itu terjadi pada Anda dan pada saya pada umumnya, gimana coba? Itulah hidup, teman-teman. Walau kita udah berencana, walau kita udah ada aja perubahan dadakan. Kenapa? Sebaik-baiknya rencana kita, tetaplah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sebaik-baik perencana. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sang maha berkehendak. Allahul iradah, Allah yang maha berkehendak. Jadi Allah yang maha menghendaki sesuatu itu terjadi atau tidak pada hidup kita. Karena ujung-ujungnya semua akan kembali ke Allah. Itu aja. Bisa jadi tiba-tiba perubahan mendadak ini karena ya memang ada maksud lain. Tapi saya percaya, saya nggak komplain, nggak ngeluh, nggak apa, karena
Saya percaya ini adalah rencana yang terbaik dari Allah untuk saya. Ya, saya percaya kok ini adalah rencana yang terbaik dari Allah untuk saya. Dan Allah pasti sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik lagi buat saya di kemudian hari. Dan bisa jadi adalah yang lebih besar daripada yang saya dapat hari ini. Saya nggak tahu, karena semua itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa saya ini mendadak. Itulah hidup teman-teman. Nah sekarang yang mau saya bahas tuh gini. Saya tadi ketemu lagi tuh sama bocah-bocah kebun kopi RT 10 ya. Bener ya, RT 10 ini yang depan kebun kopi depan yang deretannya Masjid An-Nur sama Mushola Al-Jihad. Biasalah ngata-ngatain saya botak apa segala macam. Saya konfrontir mereka. Gue salah apa sama lo? Cuma bisa kabur. Nggak berani tanggung jawab. Nantilah insya Allah kapan waktu kalau saya punya kekosongan waktu, saya punya kelowongan waktu, saya pengen bicara sama ketua RT-nya. Saya mau minta ketegasan dari ketua RT-nya supaya anak-anak di sana itu diberi pendidikan, dididik gitu loh. Bahwa kasih tahu saya James Windsor dari perumahan Bumi Bintang Permai, Sanggaran Jakarta Selatan, yang suka dikata-katain botak sama anak-anak itu, nggak terima. Ya, nggak terima dikatain. Kalau ketemu sama saya atau dipertemukan sama saya, tolong jangan biarin mereka kabur. Saya mau minta pertanggungjawaban mereka. Atas alasan apa mereka ngata-ngatain saya seperti itu, dan apa salah saya ke mereka. Kalau memang saya punya salah, pasti saya minta maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Tapi kalau sayanya nggak bersalah sama mereka, untuk apa saya minta maaf? Itu aja. Jangan berlindung di balik, ya itu mah mereka cuma bercanda doang kali, cuma iseng doang atau cuma gimana. Bukan masalah bercanda atau iseng atau apa gitu loh. Lu itu terlalu, di Indonesia ini orang tua ini terlalu banyak excuse, terlalu banyak ngebiarin dengan alasan apa? Ya namanya itu juga anak-anak pak, namanya juga itu dunianya anak-anak pak, dan sebagainya. Persis kejadian kayak di Mushola Polsek Pesanggerahan itu. Ya, Kak Iis itu cerita bilang sama saya bahwa ya itulah, kalau kayak itu ya itulah pak, dunia dunia anak-anak seperti itu. Ya dimaklumi aja lah pak, dimengerti aja lah pak, karena namanya anak-anak seperti itu. Lu sama aja ngerusak anak. Gua keras ke anak-anak itu untuk ngedidik mereka sebenarnya. Apa yang gua akan lakukan ke ketua RT yang dimaksud tadi itu juga sama. Bagian dari pendidikan gua supaya kalau anak-anak itu punya congor, punya mulut, punya lambe, itu dijaga coy. Belum tentu mereka kayak gitu sama orang lain akan terima juga. Gua nggak terima. Dan ingat, gue punya teman polisi, ya, dan bukan main-main jabatannya, Kanit Polsek Pesanggerahan. Lo main ke Polsek Pesanggerahan, lo cari yang namanya Okta, lo cari yang namanya Pak Okta, temen gue itu, jabatannya Kanit coy. Lo macam-macam, gue bisa koordinasi sama dia. Terutama untuk kesini, walaupun jurisdiksinya beda dia jurisdiksinya Tangsel, tapi nggak apa-apa, kadang-kadang kesini juga. Ya, gua kalau masalah harga diri memang begini bos. Gua kalau masalah marwah memang begini bos. Kenapa? Karena yang gua jaga, yang gua lindungi adalah marwah gua, harga diri gua sebagai pribadi. Sekarang gue tanya, lu mau nggak ketika lu punya ciri tersendiri,
jadi bahan ledek-ledekan, jadi bahan olok-olokan, tentu nggak mau kan? Kayak botak, endut, moy dan sebagainya, lo pasti nggak akan mau terima kan? Gua pun sama teman-teman, bukan cuma lu doang gitu. Makanya gua udah kalau sorry, kalau udah saking ngebela diri ya, bisa gua pidanain, sekalipun mereka anak-anak, nggak peduli. Ada kok ininya, aturannya. SDM rendah ya begitu. Duduk di bantalan rel, bahaya loh. Ntar tiba-tiba kayak kejadian di Purwakarta aja. Anak main di rel, kereta lewat, anaknya dada-dadain kereta. Bukannya malah senang, malah jadi duka. Kenapa? Anaknya tewas ketabrak. Bocil, anak kecil, ketabrak tewas, pung gitu. Keseret berapa meter ya? Gue lupa. Keseret berapa meter gue lupa. Ya, tapi itu agak ada kejadiannya. Kalau lu di Jepang lu nggak boleh seperti itu. Cuma di sini doang lu boleh. Ya, seperti tadi. Tapi anyway, gue mau nyambungin dengan storyline yang tadi dulu, itu nanti yang lain aja. Jadi gue itu kapan waktu lah, gue mau audiensi, mau musyawarah, mau apa gitu ya, ketunda mulu karena sebenarnya gue juga memikirkan dampak jangka panjang buat gue. Salahnya, takutnya gue kalau nanti bilang macam-macam, nanti malah guanya yang jadi ditembak balik gitu, malah jadi ditembak balik gua, malah jadi ini balik. Emang gua bilang gitu. Tapi gue juga bisa punya counter argumen. Gue mengatakan ini, gue kenapa seperti ini pak? Karena warga sekitar pada kagak peduli. Anak-anak kayak gitu pada diam aja ketika saya mau konfrontir mereka. Paling-paling mereka cuma bisa ngomong, ya elah pak, bocil doang pak, anak-anak ya. Anak-anak pak, masih kecil pak, cuma bercanda doang pak. Itu paling pasti mereka berlindung di balik kata-kata seperti itu. Nah, gua kasih tahu lo, Anda saya beritahu sini, itu adalah cara ngeles orang tua yang lazim banget. Kenapa? Karena sebenarnya orang tua di zaman sekarang sudah tidak mampu mendidik anak-anaknya. Gue beritahu itu fakta yang pahit dan menyakitkan memang. Orang tua zaman sekarang tidak lagi mampu mendidik anak-anaknya. Kenapa? Orang tua zaman sekarang banyak yang sudah tidak mampu mendidik anak-anaknya karena satu, orang tuanya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan rutinitas, sibuk dengan macam-macam perkara dan lain-lain seterusnya gitu ya. Tapi mereka lupa tanggung jawab mendidik anaknya. Sehingga apa? Anak menjadi dibiarkan tidak terkontrol. Anak dibiarkan menjadi liar. Sehingga ketika kita mau mengendalikan, mau kontrol, mau jinakkan, susah. Kenapa?
Karena anak sudah terlanjur, kadung terlanjur menjadi seperti hewan liar. Hewan liar kan susah kalau mau dibikin gak liar. Susah. Mesti ada usaha yang lebih untuk dibikin supaya nggak liar. Iya apa iya teman-teman? Iya dong. Iya kan? Anak-anak kalau kalau mau dibikin gak liar, ya, mau dibikin gak liar, padahal karena mereka sudah terlalu liar, susah untuk dijinakinnya lagi. Kenapa? Karena orang tua sudah membiarkan anaknya menjadi liar. Akibatnya ya ini yang saya alamin. Itu juga yang terjadi. Coba lu lihat profil orang tua dari anak-anak yang ngata-ngatain gua itu. Rata-rata itu adalah orang tua yang memang mohon maaf lahir dan batin udah lepas ini peran anaknya, udah lepas, udahlah ini anak jadi diserahin kepada siapa? Kepada internet, kepada medsos, kepada lingkungan yang gak karu-karuan, ya. Lingkungan itu pengaruh. Memang lingkungan pengaruh. Tapi kan kita bisa pilih, kita bisa filter mana yang bagus dan mana yang tidak bagus, mana yang baik dan mana yang nggak baik. Harusnya ya, harusnya. Tapi balik lagi teman-teman, saya harus berbicara dengan apa adanya kepada Anda di sini. Orang tua sekarang tidak melengkapi anaknya dengan yang begituan. Tidak melengkapi anaknya dengan pendidikan moral dan agama yang kuat. Yang ada orang tua zaman sekarang cuman modal, ya, lu sekolah pinter, biar lu sekolah pinter, biar lu gampang nyari duit. Itu. Lu sekolah pinter, biar lu gampang dapat kerjaan, lu gampang nyari duit. Dah itu aja. Tapi orang tua lupa untuk menanamkan pendidikan moral dan agama yang kuat di rumahnya. Itu yang membuat anak-anak zaman sekarang itu jadi liar. Ketika digertak dikit, kejadiannya sama kayak gua 2 minggu yang lalu di Polsek Pesanggerahan. Langsung ada yang speak up, wah, kontra sama gua, nyerang gua, wah. Padahal gua baru gertak dikit dan itu masih halus loh. Ya, gua menggunakan kata golok itu sengaja untuk menimbulkan efek jerak ke mereka. Malah dibelain, kan goblok. Malah guanya diserang, kan goblok gitu. Nah makanya gua nggak kesana lagi kan, karena gua nggak mau ketemu lagi sama orang-orang goblok yang ada di sana. Gua lurusin anak-anak itu biar gak bengkok. Lu malah ngajarin anak itu tambah bengkok lagi. Apa nggak kuceluk itu namanya? Gua kalau boleh ngomong kasar di sini, oh itu ya, temen gue yang di Polsek sama Kak Is itu adalah 2 orang terkuceluk yang pernah gue temuin. Bener. Gue harus bicara apa adanya di sini sama teman-teman. Kuceluk banget. Anak salah, kok lu belain? Kok gue yang disalahin? Gue ini cuma ngelurusin mereka biar gak bengkok. Makanya gue sampai frontal begitu. Gue memang begini orangnya, frontal. Gue memang begini orangnya. Gue memang orangnya begini, frontal. Ya, hati-hati loh. Tapi kalau masalah gol gak ada lah gue main golok gitu. Gak ada niat juga gue nakut-nakutin. Lo cari dah di rumah gue, ada gak yang namanya golok? Gak ada teman-teman, gak ada. Kalaupun gue punya golok juga buat apa? Kalau cuma buat gegayaan doang.
Buat apa? Ya. Kalau cuma buat gegayaan doang, cuma buat nakut-nakutin doang, coba buat ini doang, ngapain? Gitu loh. Jadi mendingan udah aja. Buat apa? Itu yang gue pikirin. Itu yang gue pikirkan. Lu cari di rumah gue, ada nggak yang namanya golok? Kagak ada cuy. Dan gue nggak sama sekali niat. Kaget gue. Kalaupun ada itu yang namanya golok di rumah gue, nggak bakal gue pakai untuk begituan. Kagak ada cuy. Niat gue untuk gitu-gitu. Buat apa? Mereka saudara gue, mereka keluarga gue, masih sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Nggak akan mungkin gue bertindak seperti itu kecuali kalau mereka udah offset banget. Kalau udah jelek-jelekin ayat-ayat Allah, udah jelek-jelekin kalam Allah macam yang gue sebut 2 minggu lalu, itu baru gue akan seperti itu. Itu berarti udah kafir. Karena ada dalil ya. Asyidda'u 'alal kufar wahama'u bainahum. Bahwa lu harus bersikap keras, tegas kepada orang-orang kafir. Tapi lu harus berlemah lembut kepada sesama orang-orang beriman, orang muslim. Gitu. Beriman pada siapa? Ya beriman pada Allah. Itu pegangan gua. Kenapa gua bisa menyatakan hal yang demikian? Itu harus Anda tahu pemirsa. Kenapa saya bersikap seperti itu? Ya. Makanya Anda mau saya beritahu nggak? Orang-orang tua zaman sekarang itu membuat anak-anak itu jadi lemah, lembek. Ya karena memang itu pilihan mereka. Karena memang itu keputusan mereka. Karena memang itu udah itu yang mereka pilih, ya kan? Sehingga anak-anak jadi apa? Manjoy. Tau manjoy enggak? Manja. Anak-anak tuh jadi manja sama orang tua, kagak nurut. Ya, sama orang tua kagak nurut kecuali anak itu dipenuhin apa yang dia mau, diturutin apa yang dia mau. Ini fakta, teman-teman. Saya harus bicara ini. Ini fakta. Bukan bohong-bohong ini. Bukan omon-omon, ini fakta. Anak zaman sekarang kalau kagak diturutin maunya sama orang tua, kagak bakal nurut sama orang tua. Bener. Kagak bakal nurut sama orang tua. Nggak percaya, lu jadi aja orang tua. Atau lu kalau punya ponakan atau sepupu yang masih kecil, nah lu urus dah, lu rawat dah. Percaya sama gua, omongan yang gua barusan omongin bakal kejadian. Yakin. Kecuali lo bisa ngedidik bener. Kalau lo bisa ngedidik bener, kagak bakal kejadian yang bakal gua omongin. Ya. Anak akan nurut sama orang tuanya terlepas dari diturutin apa enggak yang dia mau. Pegang omongan gua. Kalau lo bisa ngedidik anak, kalau lo bisa ngedidik itu dengan benar. Tapi kalau lo ngedidik yang gak benar, ya itu tadi yang gue bilang. Anak kekenyangan gue. Anak baru akan nurut sama orang tua kalau orang tua udah nurutin apa yang dimauin oleh si anak. Ya. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Mau tahu nggak? Anak jadi bermental lemah. Satu. Yang kedua, anak mentalnya jadi nggak kuat. Anak mentalnya tidak strong.
tidak kuat, lemah. Yang ketiga, anak akan selalu bergantung sama orang tuanya, atau paling enggak sama orang yang bisa dia jadikan tempat untuk dia bergantung. Itu aja. Yang keempat apa? Anak menjadi semena-mena sama orang lain. Itu yang gue alamin. Mau itu di Polsek Pesanggerahan, di Kebon Kopi, maupun di Mardiwana Depok, ya. Di Mardiwana Depok sama. Kemarin kejadiannya. Gue cerita ya. Kemarin kejadian. Set dah. Itu jagoan banget yang bawa motor. Hampir itu celaka. Dan gua pasti nyalain yang bawa motornya kenceng banget kayak tadi. Ya. Udah yuk lanjut aja. Gak usah terlalu dipedulikan. Ya. Jadi gua cerita ya. Ini biar storyline-nya nyambung. Jadi kemarin kejadiannya, gua ngajar di kelas 1 SD Mardiwana Depok. Ada anak satu, aduh, gua bilang susah banget buat di kondisiin. Padahal gua kalau ngajar di situ selalu gua bikin aturan yang harus lo taatin. Ada kelas 1 yang bisa selebihnya enggak. Ada kelas 2 yang selebihnya enggak. Yang itu kelas 4, 5, 6. Itu Kelas 3 ada yang ada yang enggak. Tapi rata-rata semua. Alhamdulillah loh. Gua seneng. Tapi alhamdulillah gue seneng ya. Tapi kemarin ada kejadian itu yang gue cerita tadi. Ada bocah kelas susah banget di ini. Gue udah berkali-kali kasih dia peringatan, dan bahkan gue suruh keluar. Jujur, gue suruh keluar, gak mau keluar. Sampai 3 kali loh gue suruh keluar, gak mau keluar. Gua kasih kesempatan. Kalau lu nggak mau keluar, lu duduk diam dengerin, gak usah lu selak pembicaraan gua, dan jangan ngomong sebelum gua selesai. Itu yang gua selalu sampaikan. Wih, ini Terranonya cungkring amat. Mana tipis lagi bannya. Berapa inci nih? Cungkring amat. Ya. Dah lanjut ya. Jadi teman-teman, ini susah banget sih bocahnya ini. Gua atur, gua kondisiin. Lo tinggal ikutin aja apa aturan yang udah gua dan lo semua sepakatin. Udah. Tapi masih aja kayak gitu. Ya. Ketahuan banget. Ya. Gua 3 kali loh nyuruh si anak ini keluar. Dan tadi pun juga sama kejadiannya. Tapi ini cewek, yang kemarin cowok. Cewek, gua bilang, kagak boleh lu ngobrol selama kelas pelajaran berlangsung. Lu ngobrol sekali lagi, lu keluar. Gua 2 kali suruh keluar, nggak keluar juga.
Gua terserah mau dibilang ini itu ono ene segala macam, nggak peduli gua, nggak peduli. Gua nggak pikirin, gua nggak ambil pusing. I don't give a single fucking care. Maaf banget, karena yang gua lakukan adalah ngejalanin apa yang lo berlakukan di situ. Jangan lo, gua bilang sama anak-anak, jangan lo apa jelek-jelekin gua atau framing gua jelek. Ya inilah itulah apa segala macam. Karena sebenarnya yang salah itu lu, bukan gua. Gitu. Kenapa gua begini begitu? Lu yang salah, bukan gua yang salah. Jangan lu balik ceritanya. Seperti itu loh teman-teman. Seperti itu teman-teman, ya. Seperti itu. Jadi gue bukan ngodoy-ngodoy gitu loh, bukan abal-abal gue ini, ya. Bukan kaleng-kaleng gue kalau masalah begituan, ya. Kenapa gue kasih tahu? Itu bisa kejadian lagi-lagi karena gue lihat, oh ini di rumahnya, oh ini apa? Ini kelewat dimanja nih sama orang tua nih. Makanya kenapa dia bisa nempel banget itu bannya. Tahu berapa inci itu? Mazda 6 atau Atenza Sport Sedan dari Mazda. yang orang suka bilang BMW-nya Jepang. Yang orang suka bilang BMW-nya Jepang. Ya. Jadi ya, ini kita langsung ke kesimpulan aja ya, karena takut angkot Jaklingko-nya udah mau sampai. Saya mau ke Point Square, ada sesuatu yang mau saya beli di sana. Ya. Jadi teman-teman, ya, kenapa bisa kejadian? Gua lihat, oh ternyata nih di rumahnya nih kagak beres nih. Kelewat dimanja sama orang tuanya. Makanya kenapa dia bisa semena-mena sama orang. Bahkan yang cowok hampirnya mau nyelakain temennya. Gue peringatin dia, lu nyelakain temen lu bener keluar. Lu bener keluar. Ya. Lu nyelakain temen lu bener keluar lo dari kelas gua. Gak akan ada gua kasih toleransi untuk yang begitu-gitu. Itulah saya teman-teman. Ya. Lo ada moral hazard yang harus lo pahamin banget. Karena gua tahu ini nggak beres nih, di rumahnya udah kagak beres. Kenapa? Itu tadi, terlalu dimanja sama orang tua, jadi ya nggak beres. Kenapa nggak beres? Kenapa nggak beres? Ya karena orang tua juga kagak beres. Mana mau beres? Kalau anaknya mau beres, mau orang tuanya juga kudu beres, kan? Karena itu terlalu dimanja, jadinya membuat anak semena-mena sama orang lain. Kalau anak yang tidak, bukan berarti anak yang nggak dimanja bisa berarti gua tafsirkan nggak semena-mena sama orang lain ya. Sama juga. Itu sih tergantung bagaimana orang tuanya aja. Kalau kata gua mah, itu
Cuma tergantung orang tuanya aja sih kalau kata gua. Tuh. Tapi teman-teman, ya, saya cuma mau beri penyampaian kepada Anda di sini bahwa ya ada yang lebih penting dari sekedar itu. Apa peran kita sebagai orang tua dalam mendidik anak itu gak cukup hanya dengan sekedar memberikan anak duduk di bangku sekolah, duduk di bangku kuliah. Kita serahkan kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada dosen, kepada rektor, kepada dekan segala rupa. Enggak itu teman-teman. Enggak. Tanggung jawab kita sebagai orang tua itu benar-benar mutlak pada anak. Kasih pendidikan berkelanjutan di rumah, terutama pendidikan moral, kemanusiaan, agama yang kuat. Minimal satu, anak kagak semena-mena sama orang, anak hormat sama orang, anak manut, patuh, nurut sama orang tua. Kalau orang tua ngajarin bener, kalau orang tua ngajarin bener boleh dah lu bantah sampai nyawa melayang juga kagak apa-apa. Kalau orang tua ngajarinnya kagak bener, tapi bukan kagak bener menurut nafsu lo ya, tapi kagak bener menurut akal sehat, logika dan hati nurani yang sehat. Bukan kagak bener menurut nafsu lo doang. Jangan kayak sekarang orang tua mati dibunuh. Kenapa? Lo anggap gak bener. Gak benernya apa? Kagak ngasih lo duit. Duit buat beli apa? Buat beli narkoboy. Ya lu yang keblinger bodoh. Lu yang keblinger itu namanya. Ngapa lu lu matiin lu matiin orang tua lu cuma orang tua lu kagak ngasih duit buat lo beli narkoboy. Ya lu yang salah. Ya lu yang salah. Lu masuk penjara, orang tua lu udah kagak ada. Mau sama siapa lu? Sama keluarga lu juga lu pasti akan dijauhin, lu pasti akan diusirin juga. Oh, pergi sana lu, kagak guna lu. Lu bapak emak lu iniin cuman gara-gara lu mau narkoboy doang, lu keparat, lu bajingan lu dan sebagainya. Pasti gitu ya keluar. Pegang omongan gua. Omongan kayak gitu ya bakal keluar dari keluarga lu kalau kayak gitu. Bener. Makanya kalau orang tua udah nggak bener menurut akal sehat, menurut logika, menurut hati nurani, menurut common sense lah intinya, bukan menurut nafsu lu ya, bukan menurut emosi lu ya, tapi menurut yang bener gitu, yang bener-bener lah gitu, yang mutlak bener lah, yang soheh lah itu kalau bahasa agama Islamnya, yang soheh lah nggak benernya. Nah itu lu baru boleh bantah. Tapi kalau selama itu bener, lu nurut sama orang tua lu manut sama orang tua lu, jangan lu bantah. Orang tua lu tuh ngajarin pasti yang baik-baik coy. Orang tua gue juga ngajarin gue yang baik-baik. Kagak ada orang tua gue, orang tua lu, para pemirsa, yang ngajarin yang buruk-buruk. Itu gak ada teman-teman. Kenapa? Karena orang tua itu menginginkan yang terbaik dari kita, teman-teman. Itu yang harus kita tahu. Bukan karena orang tua itu jehot apa segala macam. Enggak ada orang tua yang jehot coy, kagak ada. Memang ada, tapi kan maksudnya tuh kayak sejehot apa sih kalau misalkan nih orang tua ninggalin lo pas lo lahir, ya itu karena sebabnya belum siap jadi orang tua, ekonomi kagak cukup. Apa memang malu lo lahir dari hasil hubungan gelap orang tua lo? Yang salah bukan lo, orang tua lo. Itu begitu ya. Tapi kalau orang tua lu ngajarin lu supaya nggak semena-mena sama orang, ngajarin lu kagak sembarangan pakai itu congor, jangan tuh pakai congor buat ngata-ngatain orang, buat ngebully orang, buat harass orang, buat maki-maki orang, buat ngomong kasar. Ya, lu pakai congor lu buat yang baik-baik, lu pakai lambe lu buat baca Quran, buat zikir, buat sholawatan, buat yang baik-baik lah. Orang tua ngajarin kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Itu lu nurut teman-teman. Lu nurut, harus nurut. Ya. Itu aja. Terima kasih ya teman-teman udah nonton.
Selamat sore, sampai jumpa dan ketemu lagi kita di Chatterbox yang lain. Bye bye.